Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Apa itu? Tuhan Allah tidak akan menyatakan rahasianya tanpa terlebih dahulu menyatakannya kepada hamba-hambanya para nabi. Dan itu hanya dituliskan di kitab Amos. Dan nabilah penyambung lidah. Dan sekarang mempelai wanita lah penyambung lidahnya Allah. Karena Pentakosta sudah gagal menjadi penyambung lidahnya Allah. Wasti sudah gagal. Dan diganti oleh Esther. Tampillah Esther. Amin. Maka akhir zaman Pentakosta seharusnya menjadi penyambung lidahnya Allah. Tetapi gagal. Tuhan bangkitkan seorang nabi, William Branham, menjadi penyambung lidahnya Allah. Dan menggenapkan bagian yang pertama dari 3 rangkap misteri meterai ketujuh. Maka sepulang nabi ke hadirat Tuhan, menunggu, haleluya, maka tampillah mempelai wanita. Here come the bride. Tampillah mempelai wanita. Menjadi apa? Penyambung lidahnya Allah. Haleluya. Dan Brother Branham mengatakan, pelayanan mempelai wanita sederhana. 5 jawatan. Pakaiannya Tuhan. Sehingga Anda akan melihat bahwa pengkhotbah adalah penyambung lidahnya Tuhan. Amin. Berarti nabi adalah mulutnya Tuhan, pengkhotbah adalah mulutnya Tuhan, maka jemaat adalah telinganya Tuhan. Dan telinga akan menasihati mulut. Sulap namanya. Brother and sister. Inilah yang terjadi dengan Yehuda dan Samaria. Lihat Jerobeam 2. Membuat mesbahnya sendiri. Membuat bait sucinya sendiri. Mengangkat imam-imamnya sendiri. Menentukan hari-hari rayanya sendiri. Dan seterusnya. Menurut khayalannya. Imajinasi. Haleluya. Amin. Tampilnya Amos cocok relevan dengan zaman ini. Zaman di mana Amos tampil, disitulah zaman keglamoran Israel. Sangat kaya, makmur, dan mereka berpikir bahwa kita berada di bawah berkat-berkatnya Tuhan. Tapi Amos memiliki mata yang berbeda dengan Jerobeam. Amos memiliki mata yang berbeda dengan imam-imam Israel. Amos memiliki mata yang berbeda dengan para pemimpin Israel, bahkan Yehuda. Lihat Mika. Betul? Lihat Mika. Ketika semua nabi Israel mengatakan, Tuhan akan memberkati perjalananmu, sang raja. Tanah itulah milik Israel. Harus diambil dari tangan Syria. Pergilah. Tapi Yosafat, Yehuda, masih adakah nabi di sini yang perlu kita tanya? Dan lihat perkataan Nabi Mika. Doktrin penglihatan, Brother Branham mengatakan, doktrin dan penglihatan visi daripada Mika cocok dengan firman Tuhan. Amin. Maka Anda akan melihat seorang nabi memiliki doktrin dan visi yang cocok dengan firman, di mana Mika adalah nabi sesudah Elia. Maka sesudah Elia, William Branham adalah 5 jawatan. Amin. Maka doktrin dan visi harus cocok dengan firman. Amin. Karena jika doktrin dan visi pengkhotbah pastor tidak cocok dengan firman, maka tidak akan terlahir Kristus. Tapi yang lahir adalah Ismail, manusia liar. Makanya banyak kontok-kontokan dan perselisihan di dalam gereja. Ngerti yang saya maksudnya? Adalah karena Ismail yang terlahir. Dan Anda sulit untuk mengendalikan manusia liar seperti dia. Hasil dari sebuah keraguan dan penafsiran pribadi. Berapa banyak gereja lokal yang mengalami hal ini? Ngerti yang saya maksud? Split. Dan bukan jemaat yang pecah. Pengerja. Diaken. Bahkan sebagian minister. Wow. Bukan hal yang main-main untuk dipertimbangkan hal itu. Jadi selama sekian tahun lamanya, apa yang sudah dinyatakan di dalam. Haleluya. Anda paham akan misteri ini? Itu
sebabnya aturan gereja adalah sebuah misteri. Dan oleh meterai ketujuh, hal itu disingkapkan. Sehingga Anda mengerti akan prinsip-prinsip. Karena Tuhan menginginkan, aku akan memberkati umatku. Tuhan penuh dengan kasih. Dia ingin memberkati Anda. Dia tidak ingin mengutuk Anda. Tapi dialah Allah yang memiliki hukum. Bahkan anaknya sendiri pun melanggar hukumnya, maka dia anaknya kena penalti. Dan itulah salah satu kasihnya Tuhan juga. Haleluya. Jadi penghukuman Tuhan atas mereka yang fasik adalah penghukuman yang tidak bisa ditarik kembali. Dan penghukuman bagi anak-anak yang dikasihinya adalah sementara. Betul? Orang tua kepada anak, Anda tidak akan menstrap menghukum anak Anda untuk selamanya, kan? Amin. Tapi Anda perlu menghukum anak adalah untuk mendisiplinkan, sehingga anak akan tahu aturan. Haleluya. Terlebih jika dia ada di dalam rumah Anda. Amin. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait sucinya Allah, di mana Roh Allah diam di dalamnya? Dan kemudian Anda tahu bahwa ini tubuh bait suci, kemudian Anda mencoba untuk menasehati Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah firman dalam bentuk yang lain. Amin. Bukankah prinsip yang sama bahwa tubuh gereja lokal adalah tempat kudusnya Tuhan? Di mana Roh Kudus di sini bisa mengajar umatnya, dan Tuhan punya mulutnya, dan kemudian jemaat mencoba menasehati mulutnya Tuhan. Penebusan sepenuhnya